setidaknya minta maaflah ke umat Islam karena apa yang beliau katakan dengan statementnya menyamakan antara mohon maaf gonggongan anjing dengan suara azan. Karena azan ini seruan panggilan mulia. Azan ini sering dilakukan ketika bayi baru lahir itu diazankan. Untuk apa? Pendengaran pertama di muka bumi ini adalah kalimat-kalimat thayyibah. Semenjak ada azan itu membantu gua. Tunggu ada kudu mengingatkan gua untuk bangun pagi atau tidur. Ada azan mengingatkan gua untuk makan. Gua bagi malam sebelum saya pun. Ada mati mengingatkan gua untuk mandi. Itu yang dari kecil ditanamkan orang tua. Dan kami sambil ada tidak banyak mempermasalahkan suara yang ada. Suara yang ada. Gua cuma mengatakan sama ini. Tanggal setan ini yang takut mendengar suara azan. Pernyataan apa yang seperti ini, Pak Menteri Agama, begitu ya? Sekarang ini masyarakat ini sudah pusing gitu ya, sudah merasakan ketidaknyamanan di negeri ini, banyak persoalan yang terjadi di negeri ini, malah menambah pernyataan-pernyataan yang mengundang polemik di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai membuat kisruh di tengah-tengah masyarakat. Dan saat kita meninggal juga, ya di liang lahat ada yang diazankan. Artinya sebuah panggilan yang amat suci disamakan dengan suara gonggongan anjing. Ini yang bikin kami terluka. Dan membuat darah setiap umat Islam dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia, pasti ya dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, umat Islam di seluruh dunia pasti mengalami atau merasakan hal yang sama, panas sekali, sakit sekali, mendidih sekali darah ini ya, tatkala ada seorang menteri ya atau siapapun dia yang kemudian merendahkan kondisi azan, dimisalkan atau disetarakan dengan anjing yang menggonggong. Ini pernyataan Seperti disiarkan oleh kanal YouTube Mimbar Tub, Niko Selalahi tengah berdiri di atas mobil komando dan melakukan orasi. Niko mengecam ucapan Menak Yakut. Dia menilai ucapan Yakut tidak beradab. Menteri Agama yang seharusnya melindungi umat beragama untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Demikian ujar Niko Selalahi. Tapi dari mulutnya keluar analogi menyesatkan, dia menggunakan golongan anjing. Ini biadab namanya hanya untuk mendeskripsikan suara azan. Demikian sambung dia. Niko mengatakan meskipun dia seorang non-muslim, tetapi dia tidak terganggu dengan suara azan. Kata dia, justru azan menjadi alarm dan mengingat dalam aktivitas hari-harinya. Wah Yakut, gue ini kafir. Semenjak ada azan itu membantu gue. Azan subuh ingatkan gue untuk bangun pagi atau tidur. Azan asar mengingatkan gue untuk makan. Azan maghrib mengingatkan gue untuk mandi, kata Niko Selalahi. Dan kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan. Kami merasa terbantu akan adanya suara itu. Demikian sambung dia. Tak terima Yakut diserang, ribuan banser disiagakan lakukan perlawanan. Jakarta, lawjustice.com bersiap untuk melakukan perlawanan ribuan barisan serbaguna atau banser di Kabupaten Kendal disiagakan di halaman Stadion Ulama Kendal. Mereka disiagakan dalam gelar apel pasukan yang merupakan buntut dari rasa ketidakterimaan mereka yang penerapan kelompok yang disebut sebagai kelompok intoleran dan terus menyerang Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan organisasi Ansor dengan terus memelintir pernyataan suara azan dan gonggongan anjing beberapa pekan terakhir ini. Ketua JP Ansor Kendal Misbahul Munir mengatakan polemik suara azan dan gonggongan anjing yang banyak dipelintir untuk menyerang Ketua Umum JP Ansor semakin hari semakin gaduh dan tidak kondusif. Mereka tahu bahwa Gus Yakut adalah ketua umum kami tidak terima jika marwah organisasi kami dilecehkan, dan Ansor Banser siap menjadi garda terdepan untuk melawannya, kata Misbahul Munir pada Jumat sore. Terkait serangan Gus Yakut di Kendal, tim Siber Ansor sempat menemukan postingan
yang memelintir dan menyerang, namun dengan kesigapan tim sibernya, permasalahan tersebut akhirnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kejadian itu tidak kami blow up demi menjaga kekondusifan wilayah, ujarnya. Perjuangan sampai titik darah penghabisan akan dilakukan kepada pihak-pihak penebar radikalisme yang menyerang ideologi, akidah, dan kerukunan umat di media sosial. Ansor dan Banser siap berjuang melalui transformasi media sosial, tegasnya. Sementara itu, Komandan Satkorcap Banser Kendal Alex Nur Abiyadi mengatakan, Banser dan Amsal tidak terima dengan perlakuan yang menimpa kepada Ketua Umum Gus Yakut, lalu sengaja menggelar apel kesiapsiagaan pasukan. Yang mengikuti gelar apel ini 2022 pasukan dari jumlah total sekitar 5.000 Banser yang ada di Kabupaten Kendal. Hanya separuhnya saja, kata Alex. Dia menegaskan gelar apel pasukan dilakukan dengan prokes ketat. Hal ini dapat dilihat dari barisan ribuan Banser yang dalam posisi menjaga jarak dan memakai masker. Selain itu, semua Banser di Kabupaten Kendal yang dipimpinnya telah melaksanakan vaksinasi hingga tahap 2. Bahkan sebagian yang lainnya juga telah mengikuti vaksinasi booster. Gua Yakut, gua nggak lagi hargai lu. Gua mau bilang sama lu, hanya setan dan iblis yang takut dengar suara azan. Demikian kata dia. Untuk analogi suara azan dan gonggongan anjing, PA212 ancam demo tuntut Menak Yakut diadili. Persaudaraan alumni PA212 menuntut polisi segera memproses laporan dugaan tindak pidana penistaan atau penodaan agama yang dilakukan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing.